to hear them say that someone close was lost today. So many lives will never be the same. Still we lose from time to time, and we will fall. Tujuan hukum bersifat universal, menciptakan ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. Dan menurut Onoto Hamidojojo, ada 3 tujuan hukum, yaitu mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat, mewujudkan keadilan dalam segi keadilan, menjaga supaya manusia diperlakukan sebagian manusia, segi memanusiakan. Jadi tujuan hukum di Indonesia itu adalah ada bersifat yang universal, menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan, kebahagiaan. Itulah yang diperlukan oleh masyarakat jika ada hukum di dalam bangsa Indonesia itu sebenarnya. Jadi kalau tidak ada hukum maka tidak tertib, kemudian tidak damai, karena sesuka hati oleh masyarakat untuk melakukan sesuatu. Fungsi hukum pertama yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, dan hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, dan keadilan merupakan sesuatu yang terkandung sulit ditegakkan sebagai penggerak pembangunan, daya mengikat memaksa, dan hukum dan dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkannya. Jadi fungsi-fungsi hukum yang di Indonesia yaitu sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat, dan sebagai sarana untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, dan sebagai penggerak pembangunan. Itulah yang menjadi daya mengikat dan memaksa, dan hukum dapat digunakan sesuai dengan yang daya digunakan ditegakkan di Indonesia. Jadi fungsi ini adalah dengan adanya suatu hukum adalah sebagai pengatur. Sumber hukum di Indonesia. Pertama, sumber segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, sehingga jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibagi menjadi 2. Pertama, sumber hukum material. Yang menjadi hukum material ini adalah keyakinan dan perasaan hukum individu dan mendapat suatu yang bersifat umum. Sedangkan sumber hukum formal adalah perwujudan mengenai isi atau materi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Jadi ada 2 yang menjadi sumber hukum. Pertama sekali dulu dijelaskan, nanti dijelaskan pada PowerPoint berikutnya, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Jadi untuk penjelasan selanjutnya nanti kita bisa memahami bagaimana sumber-sumber lainnya. Sumber hukum formal itu ada beberapa. Pertama, berdasarkan undang-undang atau statuta itu ada arti material, yaitu tentang undang-undang. Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah isinya mengikat. Sedangkan arti formal undang-undang adalah setiap peraturan yang bentuknya dapat disebut sebagai undang-undang. Dan hukum tidak tertulis dan kebiasaan itu perbuatan yang sering dilakukan dan diulang-ulang, yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Kemudian keputusan hakim atau jurisprudensi, artinya keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang. Jadi itu sumber-sumber hukum yang terbagi beberapa. Ada tadi tentang arti material, ada formal dan ada material, dan ada juga sebagai keputusan yang tertulis dan tidak tertulis. Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu. Traktat ini ada dibagi 2, ada traktat bilateral yang dibuat oleh 2 negara, yang misalnya Tiongkok dan Indonesia. Traktat multilateral di lebih atau 2 negara seperti PBB atau NATO. Doktrin adalah pendapat para ahli yang dikemukakan oleh menjadi azas-azas hukum. Nah, itulah yang menjadi
traktat dan pengertiannya dan jenis-jenisnya, sedangkan doktrinnya itu pendapat para ahli yang dikemukakan sesuai dengan pernyataan dan azas-azas hukum yang berlaku, dan khususnya di Indonesia itu ada yang menggunakan traktat dan ada juga yang menggunakan tentang doktrin. Jadi kalau doktrin itu beda dengan traktat, kalau traktat perjanjian, sedangkan doktrin adalah pendapat yang dikemukakan oleh para. Tata hukum di Indonesia. Tata hukum di Indonesia ada pertama, yaitu tata hukum ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan tertentu. Maknanya adalah untuk menata sedemikian rupa sehingga antara satu dan yang lain saling berhubungan. Jadi dengan adanya tata hukum maka bisa terlaksana semua aturan-aturan yang ada, baik yang ada di pemerintah maupun yang ada di daerah. Jadi tata hukum di Indonesia itu ditetapkan supaya bisa dilakukan secara sistematis, dimulai dari penataan yang dari masyarakat sampai dengan pusat atau pemerintahnya tersendiri. Maka perlu ada penegak-penegak hukum ya, seperti di Indonesia ada seperti polisi, kemudian hakim, jaksa, dan pengacara dan sebagainya. Jadi itulah yang menjadi penegak-penegak dan bisa terlaksananya tata hukum yang berlaku di Indonesia.